Apa kiranya komentar Bung Toel tentang kegemilangan Indonesia menahan imbang Australia tadi malam? Silakan bos. Kegemilangan, hiperbol sekali itu, kegemilangan. Ya kan nggak menang ya, gemilang dong. Gitu ya. Dari sudut mana? Dari sudut satu poinnya oke lah, patut disyukuri. Langsung aja dari sudut ST lah. Dari sudut permainan. Oh, permainan dulu, oke. Iya, kan tidak ada yang berubah sesuai prediksi, cenderung bertahan. Sebetulnya di awal pertandingan sempat Keren, sempat ini juga tuh, kok main neken nih sejak awal, pressing di atas. Tapi ternyata babak pertama cuma bisa bertahan 15 menit. Ada yang Setelah bilang 10 itu, sampai 15 ya. Iya, setelah itu kalau istilah pandit hore-hore, balik ke setelan pabrik katanya gitu. Turun ke bawah semua. Lalu ditekan habis-habisan. Babak kedua awal juga begitu sih. Begitu kick off babak kedua memberikan harapan tuh, mau berubah nih, mau coba lebih agresif, pressing di atas. Ternyata cuma 5 menit doang kalau babak kedua. Ya kalau kita baca statistiknya nih, Well. Ya 37-63 kan. 37-63. Tembakan on target Indonesia 5 banding 2. Australia 15-5. 19-5 ya. Ya, terus offside Indonesia 0, Ya. Australia 3. Pelanggaran 12 Indonesia, 7 Australia. Ya. Kartu kuning 1 buat Indonesia, lalu 3 buat Australia. Kartu merah tidak ada, corner nih yang gila nih. Indonesia 3. Australia 15. Dari situ memang sudah kelihatan sih ya. Ya, secara sepak bola statistik itu menunjukkan bahwa kita memang dalam posisi ditekan habis. Beruntung bisa tahan, nggak kebobolan. Jadi ya itu yang patut disyukuri adalah poinnya. Tapi secara sepak bola menurut saya sih tidak mengesankan ya, sesuai perkiraan gitu. Nggak ada perubahan. 2 pertandingan awal di Arab, di Jeddah maupun home lawan Australia nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan mindset gitu loh. Meski kita sudah kembali di awal formasinya 9-2. Naturalisasi 9-2-nya itu kemarin Rizky Ridho Marcelino. Lalu berubah di babak kedua jadi 8-3 karena Witan masuk. Baru di akhir-akhir masuk lagi Wahyu Prasetyo gitu loh. Jadi sebetulnya sih dengan penambahan, dengan boosting akselerasi belum worth it dari sisi permainan. Belum sepadan kalau versi saya dari sudut permainan. Secara permainan Ya. belum oke. Belum Intinya sepadan. gitu. Belum sepadan. Dengan effort dari Erick Thohir lah ya. Saya langsung nggak pakai basa-basi. Dengan effort Erick Thohir dengan akselerasi naturalisasi yang sebanyak ini, kan kemarin di tim ini yang dipanggil ada 11, 2 di cadangan kan, 9 main. Permainan sepak bolanya belum sepadan. Ya, oke. Tapi secara hasil gemilang bos. Oh gitu ya. Gemilang lah. Ukurannya apa gemilang? Ukurannya dari rekor pertemuan. Oh iya. Dari pertemuan. Upaya bahwa kita mengolek poin. Oke, sedikit-sedikit satu udah 2. Oke. Lawan Bahrain Cina nanti Bahrain mungkin 1 atau bisa jadi menang. Lawan Cina menang. Udah Gitu berapa ya? tuh? Itu kan away semua. Ngeri itu. Oktober itu 2 kali Optimisnya away. boleh. Iya, harus kalau optimis sih sikap dasar. Oktober itu jadwalnya away, Bahrain dan Cina away dua-duanya. Tapi poinnya kalau dari sisi rekor pertemuan kan kita berarti baca data lah itu sih. Tapi kalau kita bandingkan misalnya 2009 pun Benny Dolo pernah tahan imbang Australia juga kan 0-0. Zamannya Budi Sudarsono, lalu Musafri, masih ada Firman Utina, Ponario gitu kan. Sedikit flashbacknya. Iya, ada Haryono gelandang bertahannya. Gitu. Lalu di belakangnya kan Karis sama Maman tuh. Karis, Maman, Ricardo Salampesi. Kipernya Marcus Horizon. Dengan materi seperti itu aja bisa tahan imbang Australia 0-0 gitu loh. Tanpa naturalisasi. Nah, sekarang dengan boosting itu di mana pertanyaan sepak bolanya, di mana peningkatan kualitas permainan sepak bolanya timnas itu di mana? Wong 3763 tetap main di kandang pun posisinya. Ya kalau melihat rekor catatan kan skor imbang tanpa gol itu mengulang capaian terakhir Indonesia ketika jumpa Australia pada kualifikasi Piala Asia 2011 Tom. Ya, pertandingannya 2009 tapi Iya pada tanggal 28 Januari 2009. Ya. Oke, terus Budi Sudarsono lah.
Selain itu Indonesia belum mampu mencetak gol ke gawang Australia pada laga kandang sejak duel kualifikasi Piala Dunia 1982 yang digelar pada tanggal 30 Agustus 1981 di Stadion 10 November Surabaya. Itu ada rekor juga seperti itu. Apa yang paling mengesankan buat Bung Tuel dalam pertandingan tadi malam? Tentu ada dong. Hanya Paes aja kali ya, Martin Paes aja kali yang mengesankan. Cuma kan analisisnya begini, Martin Paes memang sudah bagus dari sononya, makanya dinaturalisasi kan. Jadi Anda akui memang untuk pemain bagus, keren lah ya? Ya bagus. Untuk level Indonesia bagus gitu loh. Dia kan sudah bagus, bukan karena polesan atau sentuhan Sinteyong gitu loh. Jadi siapapun pelatihnya kan dia sudah punya kualitas standar itu gitu loh. Nah kalau kita mau sedikit lebih tajam, pertanyaannya berarti yang dikerjakan Sinteyong beserta 2 pelatih golkipernya apa? Kan di timnas sekarang pelatih golkiper itu ada 2. Oke. Iya, semewah itu staf kepelatihannya. Pertanyaannya apa yang dikerjakan untuk golkiper? Kalau Martin Paes memang sudah dari sononya gitu loh. Jadi yang bagus Martin Paes kan. Dalam kontribusi draw lawan Australia, Martin Paes sangat menonjol. Yeah. Nah, kalau bicara siapa yang berjasa dengan Martin Paes, menurut saya harus tegas-tegasan juga ngomong Erick Thohir, karena sampai bisa main lawan Arab dan lawan Australia ini ada upaya lobby Erick Thohir kepada FIFA kalau menurut saya. Sehingga kemudian bisa main kan. Yang dalam sehari menjelang pertandingan lawan Arab itu saya baca postingan kejutan baru gitu loh. Oh rupanya kejutan baru itu Martin Paes bisa main. Catatan lu bahwa kenapa harus banyak bertahan dengan jumlah naturalisasi yang sudah sekian, dengan komposisi yang demikian gitu. Kenapa masih harus seperti itu? Akhir bus lah segala macam. Kenapa belum berani lebih menyerang gitu loh? Kalau begitu sama dong dengan yang lampau. Nah, orang nggak bisa terima itu, Tom. Kebanyakan publik end game-nya yang penting. Nah, penjelasan lu gimana? Iya makanya. Pembelaan lu bagaimana? Kalau awam hanya melihat hasil produknya, hasilnya, resultnya, apakah itu draw atau menang, itu normal-normal aja, sah-sah aja. Tapi kalau orang yang ngerti bola, apakah kita berpikir hanya sampai menang kalah, draw, menang kalah draw? Ya kalau pandit hore-hore boleh lah, gitu kan. Tapi saya merasa bahwa kita harus memberikan gambaran yang lebih tajam. Mau didengar mau enggak, terutama oleh PSSI sebagai pemegang otoritas, itu kan haknya juga PSSI, haknya Erick Thohir gitu. Tapi saya mau kasih sebuah penajaman. Ini kan soal mindset. Kalau kita dulu inferior, lalu kita bertahan dan sebagainya, oke lah. Tapi sekarang kan dengan penambahan itu, kok nggak berubah mindsetnya? Kok nggak berubah cara mainnya gitu? Artinya apa? Upaya effort luar biasa lewat proses yang namanya naturalisasi, menurut saya tidak diimbangi dari sisi kualitas taktikal, strategi bermain gitu loh. Apakah anak-anak ini Jay Izes, Justin Hubner, Calvin Verdong, Sandy Walsh, Ivar Jenners, Nathan Chuaon, Tom Hai, Ragnar Oratmangun hanya bisa bermain dengan cara seperti itu disuruh bertahan? Gitu loh. Kan menurut saya sih enggak juga dong. Kapasitas kemampuan maksimal potensinya kan harus dikembangkan. Tapi kalau STY tadi mengambil posisi dia cari yang paling realistis, menurut saya sih dia cari yang paling menguntungkan dirinya. Karena kemarin lihat aja main ditekan habis-habisan pun 37-63 position dengan 19-5 sementara Indonesia cuma 5-2 shooting ke gawangnya. Itu kan disambut luar biasa. Selesai pertandingan muter-muter gitu, babai-babai gitu kan, seolah-olah kayak juara. Kan saya nggak melihat itu di pelatih level dunia manapun melakukan itu gitu. Dia seolah-olah sudah ini, karena menurut saya secara pragmatis memang ada target-target objektif tertentu yang STY ambil, dan secara itu kan dia aman. Secara 1 poin aman. Publik bersorak-sorai katanya. Bahwa saya ingin memberikan sebuah ketajaman, ya itu kan hak pribadi saya sebagai pengamat bola. Tidak ada yang melarang. Tapi kan begini, Tom. Korelasinya dengan katakan realistis dan spekulatif. Betapa beresikonya kalau seandainya STY memaksakan
skuadnya itu lebih banyak menyerang ofensif gitu daripada bertahan. Lah dengan bertahan aja Tom, itu kan kita bisa lihat stamina pemain ini kan. Beda dengan lawannya. Nah kan bagaimana kalau dia dipaksa banyak menyerang? Ya, soal stamina tuh satu hal. Kan kemarin sempat rame-rame tuh, pandit banyak ngomong, publik banyak ngomong bahwa di era STY stamina 90 menit nggak ada yang megap-megap, kan begitu. Nah kenyataan waktu lawan Arab Tom Hai menit 67, Sandy Walsh 70-an habis, kemarin juga habis. Ketika lawan level atau level tim yang lebih tinggi ya. Iya, kan sesuai dengan ucapannya sendiri dong level Asia. Kan pada megap-megap tuh, artinya kan orang bilang bahwa itu berkat STY semua gitu kan. Mana buktinya kalau berkat STY? Kok megap-megap? Kok kamu kemarin nggak berani pasang Tom Hai sejak awal? Ya karena tahu kan ternyata nggak kuat gitu loh. Apalagi main bertahan. Main bertahan tuh bahasa awamnya, bahasa pemain bola, orang sepak bola, capeknya setengah mati gitu loh. Karena dia dikendalikan. Dia harus reaktif, yang pegang kendali lawannya yang nyerang gitu kan. Itu loh. Itu menarik tuh catatan stamina tuh yang kemarin mengagung-agungkan gitu loh. Karena STY lah stamina pemain Indonesia hebat atau pemain timnas kita hebat, buktinya. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya menurut saya sih Sinteyong nggak cukup punya jurus lah. Kalau kita pakai istilah pendekar, jurusnya nggak punya lagi untuk meningkatin level. Iya. Nggak jurus yang lain, harus banyak jurus kan. Jadi buat saya sih Sinteyong tuh nggak punya jurus lain lagi untuk meningkatkan level permainan timnas. Coba aja lihat nanti lawan siapapun di level ronde 3 ini. Kita berharap lawan Bahrain dan China dia keluarkan jurus baru Tom. Ya harapannya, tapi seumur-umur dia pegang Korea Selatan pun kan begitu main. Anda melihatnya begitu? Iya, sampai ke Indonesia pun dia benar-benar pragmatis. Makanya dia selalu mainkan itu. Kami realistis. Jadi dia turunkan dulu ekspektasi publik. Begitu dapat draw, maka sorak-sorai kan. Kayak begitu.